apa yang dimaksud dengan batik? Batik itu kan budaya, salah satu budaya bangsa yang harus dilestarikan. Kenapa disebut batik? Karena batik itu melibatkan pengrajin. Jadi kalau Akang lihat batik, lihat dulu batiknya printing atau bukan. Kalau batik printing adalah batik yang melibatkan mesin. Nah, itu mesin yang bekerja. Tapi ketika Akang membeli batik tulis, batik cap, ini manusia yang ngerjain. Dan kebetulan saya pengrajinnya yang colet dan lain-lain itu ibu-ibu sepuh. Dalam perjalanan waktu ya kita bikin batik sendiri sebagai identitas fashion kita. Jadi kenapa Frida Aulia Indonesia memiliki desain yang berbeda? Karena dari setiap helai baju yang kita buat ada ceritanya. Teh Frida, selamat datang. Hatur nuhun, sudah diulang. Siap. Namanya Teh Frida, kemungkinan besar dari Sunda. Nanti beliau yang menceritakan. Beliau akan menceritakan. Beliau adalah desainer, Sobat Kang Ridwan. Nanti kita akan gali bagaimana sih menjadi seorang desainer. Karena beliau itu pernah ke New York, Indonesia Fashion Week ya, pada tahun 2023 ya. Bahkan pernah ke Melbourne dan lain-lain ya. Mungkin nanti banyak pengalaman beliau yang dimulai justru bukan dari bidang desainer. Kayak Teh Frida kecemplung ya. Tapi dia bisa ceritain dong sekarang kegiatannya apa aja, ngapain kesibukannya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang, sudah diundang ke sini. Senang banget. Saya seorang fashion designer, tapi juga ibu rumah tangga. Nah, kita punya beberapa outlet, salah satunya Galeri Nenggelis di Ion Sentul Bogor. Ada beberapa juga di Raja FO, di Bali, di Puncak, sama di Bogor, dan kita ada di Kebun Raya Bogor, di Olive Store. Nah, workshop kami di Bogor Baru, Blok A3 nomor 5, dan salah satu produk yang kita miliki adalah Frida Aulia Indonesia dan Batik Nenggelis. Kita sudah Frida Aulia Indonesia itu nama brand kita. Dan Batik Gelis. Second brandnya adalah Nenggelis, dan kita punya Batik Nenggelis. Batik Nenggelis, batik asal Kota Bogor. Jadi kita punya 65 motif batik dengan desain dari Frida sendiri. Wih, mantap. Berarti sekarang kesibukannya lebih ke jualan, salah satunya. Jualan, ya, sama mendesain. Sama mendesain. Itu tiba-tiba kenapa bisa ke sana, Teh? Maksudnya kan kalau saya dengar tuh aslinya tuh nggak nyambung sama sekali ya. Backgroundnya ya. Backgroundnya ya dari perikanan bahkan ya. Sama kan? Sama. Sama nggak nyambungnya. Iya sama nggak nyambungnya. Tapi satu sama dapat rezeki juga, sama dapat rezeki. Boleh ceritain Teh? Iya, asal saya S1-nya Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan IPB. Terus S2-nya SDM, Sumber Daya Manusia dari Sekolah Bisnis IPB. Nggak nyambung dua-duanya ya, nggak nyambung. Iya, tapi saya orang Bandung, Kang. Jadi mungkin kalau tahu orang Bandung, sama lah ya sama orang Sukabumi, kita suka fashion. Nah, dari situlah makanya kenapa bisnis nomor 1 mungkin berkaitan dengan passion kita. Karena kalau passion kita sesuai dengan pekerjaan kita, mungkin lebih cinta ya, lebih banyak ide kreatif muncul. Jadi akhirnya dari situlah senang padu padan baju, dan tahun 2013-an kita di Nenggelis tuh bikin sekolah desain. 2013 ya? Saat itu. Jadi kita panggil guru kami, namanya Om Fufuhud almarhum. Nah, saya ikut belajar juga. Jadi disitulah yang otodidak, kan backgroundnya perikanan ya, tapi saya juga ikut belajar kursus desain saat itu. Jadi tahu, oh ternyata menjadi seorang desainer seperti ini. Dan kebanyakan ilmu yang saya pakai adalah dari perjalanan. Jadi kita banyak mengikuti fashion show. Nah, dari situlah saya ketemu desainer-desainer keren yang mengajarkan banyak hal, salah satunya yaitu tentang desain. Tadi cerita di awalnya itu dari 2013, waktu itu sempat ngundang orang untuk ngajar di Nenggelis ya. Di Nenggelis. Berarti sebenarnya brand pertamanya Nenggelis.
Bukan. Jadi brand pertama kita adalah Frida Aulia. Hijab by Frida Aulia. Hijab awalnya hijab karena dulu kita setelah punya penyewaan peralatan bayi, kita tuh punya pasar sekitar 3.000 pelanggan penyewaan peralatan bayi yang sudah mengenal kami gitu ya secara personal brand, secara branding, namanya Daphnis Baby Rental. Nah, kita punya database itu, Kang. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin usaha apapun sebenarnya insya Allah bisa. Tapi apa nih yang masuk saat itu? Booming hijab. Gitu. Jadi saat itu kita punya Hijab by Frida Aulia masuk ke komunitas-komunitas resellernya 100 orang lebih. Nah, di setiap bank, setiap rumah sakit gitu. Nah, disitulah akhirnya kita memulai usaha fashion. Nah, dari situ kita mulailah yang ke beberapa pameran, tapi disitulah akhirnya oh iya ternyata perlu kursus juga gitu. Jadi akhirnya kita saat itu kerjasama untuk bikin kursus desain itu. Oh, jadi emang dari awal udah bikin Frida Aulia, kemudian baru Nenggelis ya? Baru Nenggelis second brandnya. Kenapa? Karena kalau Frida Aulia Indonesia itu harganya takutnya tidak bisa menjangkau semua. Akhirnya kita bikin second brand dari Frida Aulia namanya Nenggelis. Oh, harganya juga lebih setengah murah. Dan kita adanya di ruko saat itu. Jadi kan setiap orang bisa beli dengan harga, orang nggak cuma beli satu gitu ya. Kalau batik kan rasanya orang takutnya belinya mahal gitu betul. Kita bikin second brandnya dipadu dengan polos dan lain-lain. Nah, dalam perjalanan waktu ya kita bikin batik sendiri sebagai identitas fashion kita. Jadi kenapa Frida Aulia Indonesia memiliki desain yang berbeda? Karena dari setiap helai baju yang kita buat ada ceritanya gitu. Kalau desain batik kan ini banyak ya, ini sekarang ngomongin tiap daerah mengeluarkan batik sendiri dan setiap daerah pun kadang batiknya beda-beda kan gitu. Itu bedanya apa sih, saya nggak paham gitu. Ya kayak kita gini Kang, yang mau kita sampaikan di sini buat semua pengusaha fashion ya. Baju itu banyak di setiap gang banyak. Ya kan, apalagi kalau ke pasar Tanah Abang, semua banyak. Tapi kita harus punya identitas, ciri khas yang berbeda. Nah, akhirnya bajunya Frida Aulia Indonesia memakailah namanya batik Nenggelis. Nah, batik Nenggelis itu apa? Itu batik yang diproduksi atau didesain khusus oleh Frida Aulia, oleh saya, sesuai dengan filosofi atau makna dari setiap helai ceritanya. Misalkan nih Kang, saya seorang pramuka, ya kan? Akang udah pernah dengar belum ada batik pramuka? Pernah. Ya, jadi saya seorang pramuka, tapi gimana caranya saya support, bikin untuk pramuka Indonesia dimanapun gitu ya. Oh, temanya ya. Jadi saya pikir, saya anggota pramuka dari SD sampai SMA, ada kenangan yang di situ didapat. Tapi gimana caranya saya memperkenalkan pramuka dalam selai kain gitu. Jadi saya bikin batik tunas kelapa. Oh, berarti motifnya tuh tunas kelapa. Nanti dari tunas kelapa itu beda lagi. Misalkan di Padang, ada pramuka di Padang, Teh Frida mau dong di tunas kelapa bareng parang. Kayak gitu. Khasnya sana. Enggak, parang itu salah satu motif batik, tapi maksudnya kita bisa membuat jadi seragam yang berbeda. Oh, di Padang tuh tunas kelapa pakai ini, kalau di sini mungkin tunas kelapanya pakai taburan beras. Iya, punya ciri khas lah ya masing-masing. Saya terbaru bikin tugu kujang dengan padi. Maknanya apa? Semoga ketahanan pangan di Kota Bogor terjaga gitu. Jadi 65 tuh semua ada story-nya ya. Ada story-nya, kayak misalkan ini yang di depan ini ada. Ini apa nih? Ini batik cap Taman Koleksi IPB. Kebetulan saya alumni IPB. Jadi saya memberikan kenang-kenangan buat alumni IPB. Kalau mau pulang ataupun ingat ke IPB kan dari selai kertas bisa ini lab kimianya, ini aglonema, ini Taman Koleksi IPB, ini pohon randu gitu. Wah, ini mah jago jualan nih mah. Datang ke IPB ini jualan beli. Ya, minimal alumni IPB itu kan banyak. Saya punya ada GWW, ada rektorat gitu.
kayak bikinin buat batik pramuka. Berarti kan nanti ketika acara pramuka masuk bisa. nih. Tapi bisa jualan juga. Iya. Ada angklung, saya anggota angklung, tim angklung dari SD sampai SMP saya bikin batik angklung. Nah, batik angklung inilah yang nganterin saya ke New York Indonesia Fashion Week dan ngajar di FIT. Sampai ngajar. Di Fashion Institute Teknologi di New York. Masanya saat itu 100 orang dan mereka pengen tahu gimana caranya membuat batik angklung dan kenapa angklung gitu kan. Ini ceritanya bisa berangkat ke Indonesia Fashion Week ya tadi ya di New York. Itu gimana sih? Maksudnya kan banyak orang yang gua nih pengen ke luar negeri ya kan. Apa yang dilakukan oleh Tefrida? Sebenarnya banyak sih Kang festival atau fashion show yang ada di luar, tapi mereka juga kan menetapkan kurasi. Saat itu dari New York Indonesia Fashion Week itu yang penting memakai wastra Nusantara. Dia minta desain kita dulu dan lain-lain, dan ketika oke, kita daftar gitu. Jadi model semua udah disiapin, kita tinggal bawa baju aja. Oke. Jadi cuman pas kebetulan saat itu New York Indonesia Fashion Week itu bekerja sama dengan FIT, jadi Fashion Institute Teknologi di New York, dan mereka mengundang beberapa sih, nggak semua, ada yang dari Maluku kalau nggak salah, memperkenalkan atau mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa tekstil di sana untuk mengenal kalau saya batik angklung. Tapi gitu. ada seleksi ya? Ada seleksi, nggak semua. Saya nih desainer nih, saya pengen ikutan. Itu prosesnya ngapain sih? Nanti kita harus kontak ke mereka dulu, terus mereka lihat dulu. Kan kita punya sosial media, kita punya portofolio, dan mereka lihat kalau emang masuk ya silahkan gitu. Uang sendiri saat itu? Saya kemanapun kami pergi, kemanapun kami pameran, insya Allah kami memakai biaya sendiri, karena ini adalah bagian dari pembelajaran proses kami, kecuali beberapa acara di kedutaan, di festival, ada beberapa kami undangan juga dan dibiayai gitu. Tapi kebanyakan dari perjalanan kami ini kami melakukan dengan biaya sendiri. Jadi memang harus jualan. Harus jualan. Jadi karena biaya sendiri, berangkat ke sana mikirnya ini harus balik nih. Iya, betul. Jadi pola berpikirnya berbeda kan. Jadi harus bawa banyak orang biar bisa banyak bagasi. Nah, dan pulang bawa dagangan juga. Oh. Itu. Dua arah ya? Iya. Aman bea cukai? Aman. Selama ini aman. Selama ini aman ya, mudah-mudahan. Karena kan kita juga bentuknya fashion ya. Terus ya itu bawa orangnya banyak, jadi sesuai dengan jumlah orang kan kalau bagasi kayak gitu. Betul. Nah ini kan batik ya. Kalau ngomongin desain ya, kan banyak ya. Ada yang non batik, ada yang batik. Kenapa sih memilih batik? Kan banyak. Satu. Yang lain. Apa yang dimaksud dengan batik? Batik itu kan budaya, salah satu budaya bangsa yang harus dilestarikan. Kenapa disebut batik? Karena batik itu melibatkan pengrajin. Jadi kalau Akang lihat batik, lihat dulu batiknya printing atau bukan. Kalau batik printing adalah batik yang melibatkan mesin. Nah, itu mesin yang bekerja. Tapi ketika Akang membeli batik tulis, batik cap, ini manusia yang ngerjain. Dan kebetulan saya pengrajinnya yang colet dan lain-lain itu ibu-ibu sepuh. Usia 55, usia 70, usia 80. Mereka di sisa habis bekerja sebagai ibu rumah tangga, mereka nyolet. Kalau yang nyolet nih diwarnain. Kalau yang ngecap gini masih ada yang laki-laki. Tapi kalau buat yang nyolet itu banyaknya perempuan. Dan disitulah bukan cuma menjadi entrepreneur, tapi sociopreneur. Gimana kita itu bisa kan sebenarnya Kang, kita membuka batik sendiri, kita menjadi pengrajin batik sendiri. Tapi saya sih pengennya saya menyebarkan rezeki ini ke banyak UKM, ke banyak pengrajin, biar saya bisa berlari dengan jualan. Ada yang ngerjain, ada tim penjahit juga di belakang. Jadi nggak mungkin semua dikerjain sendiri, ya itu mata rantai kan. Betul-betul, sociopreneur lah ya. Jadi kita tidak hanya menghasilkan profit untuk sendiri ya, tapi juga berdampak untuk sosial ya. Dan sisa limbah kita juga bekerja sama dengan pemberdayaan perempuan. Jadi ada yang namanya Kampung Jelujur di Desa Margajaya di Bogor Barat. Itu dia membuat dari limbah-limbah batik menjadi produk-produk unggulan mereka. Gitu. Oke. Nah ini kan kembali ya, kalau Tefrida ini kan bicara basicnya kan bukan desainer.
nggak nyambung sama sekali Iya. lah gitu. Itu sejak kapan sih mulai tertarik ke desainer ya? Terus bagaimana cara Teh Frida mengupgrade diri sendiri supaya menjadi desainer yang bisa berkompetisi kan gitu ya, bisa dibilang. Karena desainer banyak Keren-keren banget dan semua. keren-keren. Itu gimana tuh Teh? Sejak kapan nih mulai? Iya, jadi sebenarnya satu, karena aku suka jualan. Oke. Jadi satu aku suka jualan, satu aku suka fashion. Oh. Jadi dengan suka fashion, suka jualan, dari SMP tuh senang padu padan baju. Jadi kalau orang lewat tuh kadang Neng acukna sae, padahal mah bukan baju baru gitu, tapi dipadu padan warna-warna. Dulu dari kecil, dari SMP tuh senang banget gitu. Acuknya saya teh bajunya bagus. Terus ketika kuliah masuk ke IPB kan anak Bandung gitu ya. Kan kalau di IPB nggak kayak gitu kan ya, dengan suasana. Jadi nah dalam perjalanan waktu ya kita bikin batik sendiri sebagai identitas fashion kita. Jadi kenapa Frida Aulia Indonesia memiliki desain yang berbeda? Karena dari setiap helai baju yang kita buat ada ceritanya gitu. Di depan. Di wisudaan. Tapi kalau jualan baju itu dari setiap kosan. Jadi udah, kalau sekarang tuh banyak pelanggan aku tuh, aku inget dulu pernah beli kerudung ini di Teh Frida, baju ini. Dulu kan kita ngomongin zaman dulu ya, belum zaman online shop seperti ini. Belum. Jadi Bandung masih Sudah sentra. terbiasa. Jadi di Bandung tuh relatif murah, dibawalah ke Bogor. Jadi kan saya bilang, jangankan ke Rusia. Jadi sebetulnya basic sekarang ke luar negeri bawa barang banyak itu kebiasaan dari dulu. Iya, bakat. Nggak percaya nggak? Aku pernah jual di pasar Ciampea Bogor. Oh, Bobolokotan. Di pasar Ciampea. Bobolokotan tuh apa ya? Tahu ya bobolokotan tuh apa ya? Kotor-kotoran. Lusuh kotor gitu ya, tapi tetap cantik ya. Jadi jualan baju-baju bekas yang branded. Di dari pasar Bandung Ciampea. ngambil? Enggak. Jadi tante, Ua, semua keluarga besar ngumpulin baju-baju bekasnya di kosan aku. Aku jualan digantung-gantung di kosan. Di kosan sisa dikit gitu kan. Nah, masih sisa dibawalah ke pasar. Aku jualan di pasar. Dijual. Jadi barang bekas gitu maksudnya. Iya, tapi kan gini, kalau zaman dulu tuh kan itu kan di Bandung tuh apa namanya? Cimol ya, Cibadak Mall, ya kan? Tapi itu mah kan dari luar negeri kan? Ini enggak, ini mah benar-benar baju-baju saudara Om. Kan kita kebetulan Ua Om tuh senang baju ini gitu ya, branded. Tapi mereka sayang kan, udah nggak kepake gimana biar jadi uang lagi. Kumpulinlah posnya di aku. Dijualinlah ke anak-anak kos, digantung kan, teman-teman kos semua pada ke rumah beli, kayak pasar aku sih di kosan. Di bara satu gitu. Jadi buat biaya kosan dari situ aku jadi bener-bener aku tuh memang pejuang ekonomi ya, maksudnya saat itu papa sama mama tuh kan nggak ngasih, cuman dari Ua saat itu 50.000. Jadi berapa uang ngumpulin 50.000 seorang, jadi untuk hidup itu, sisanya berarti aku harus menghidupi sendiri gitu. Ini cewek dari Bandung. Terus punya adik satu, gratis kosan aja, bapak kosnya kasihan. Jadi gratis kosannya. Tapi aku kumpulin uang kos semua gitu. Kan jadi nggak gampang bisa dapat gratis gitu, tapi ngebantu ya. Ya kepercayaan, bantuin bapak kos. Jadi adikku gratis, tapi aku nagih-nagihin yang lain, suruh bayar kos. Ataupun kalau kosannya kosong, aku cari, ayo kos-kos di tempat aku. Gitu. Kayak penjaga kos lah. Gitu. Cuman merangkap. Karena bakat tingku butuh, saking butuhnya. Bakat tingku butuh sampai naon-naon gratis. Gitu. Oh, jadi memang basic bisnisnya tuh udah dari dulu ya? Ya, selain bakatku butuh, ya emang hobi jualan gitu. Jadi percaya nggak, zaman dulu tuh pertama kali ada DVD. Ya. Beli DVD, disewain ke setiap kos. Oh. Jadi dijingjing si TV sama DVD. Dijingjing itu di bawah. Punten ini orang Sunda asli nih. Mohon maaf. Iya kayak gitu. Habis ketemu orang Sunda lagi. Ketemu orang Sunda, jadi ngomong Sunda ya keluar. Jadi bawa-bawa, ditawar-tawarin. Enggak. Mereka udah tahu, oh nanti sewa DVD di Teh Frida. Jadi mereka datang bawa TV sama bawa DVD. Kalau udah selesai balikin lagi. Di Bara kan? Karena saya kan pernah ngekos di sana juga. Kan di depan. Masuk ke gang-gang gitu. Di depan juga kan banyak yang jualan DVD, sewain. Lagi dirimu kan udah banyak. Banyak. Kalau lagi zaman aku kan masih 5 tahun gitu. sebelumnya baru DVD-nya loh, mesinnya. Oh, mesinnya. Mesinnya kan belum ada dulu, jarang. Ya, sampai diangkut kayak gitu.
orang mau nonton sewain. Kayak gitu. Hebat ya. Nah, sekarang kembali ke desainnya itu kan udah emang seneng kan ke Ya fashion? senang. Jadi dari proses itu selalu kan kalau melihat baju bagus, kain gitu. Jadi aku beli jahit, tapi profesiku saat itu memang bekerja kan, karyawan, ibu gitu. Belum jadi ibu sih saat itu, masih menunggu anak-anak kan. Nah, di proses itulah akhirnya orang seneng aku pakai baju apa, senang akhirnya karena suka jualan kan, ya udah dijual. Keterusannya, bahkan sekarang pakai baju bikinan sendiri ya? Nggak pernah nggak bikin buatan sendiri. Jadi orang sampai nanya, Teh Frida nggak pernah pakai baju orang? Enggak. Ini Semua, sendiri? semua. Ini? Semua. Oh, karena udah tahu modalnya. Enggak, karena kita adalah brand dari baju kita. Saya adalah model dari baju saya. Kan nggak ada modelnya gendut kan? Ya kan? Nggak ada kan model gendut, nggak ada kan? Tapi gimana caranya pakai baju yang nyaman. Jadi orang tuh terkadang, saya punya adik cewek kan, kurus gitu ya, bak model gitu. Tapi yang dibeli yang saya pakai, karena gimana kita punya baju yang nyaman, aman, tapi tetap enak dilihat gitu. Iya ya, karena kita merasakan juga ya, mungkin karena Teh Frida bikin sendiri ya, secara PP jelas lebih murah gitu daripada beli. Yang kedua memang kita itu perwakilan dari brand kita ya. Betul. Dan kita merasakan langsung nih enak gak enaknya itu tahu. Jadi kalau mau jual tuh udah jelas nih, gua udah tahu kualitasnya seperti apa. Oh gitu. Nah sekarang kalau soal upgrade dirinya nih, ini kan kita ngomongin kompetisi, siapa sih Frida kan orang nggak kenal awalnya kan gitu. Ditolak-tolakin malah mau pameran kan? Pameran itu gimana yang itu tuh? Yang aku cerita, nggak semudah itu bisa pameran, nggak semua itu bisa ikut festival gitu. Triknya nih ceritain nih ke Sobat Karidan. Ya apa ya? Jadi lagi awal tuh kita dulu mau ke Rusia. Saat itu Festival Indonesia Moskow. Uang ada, karena kan hasil jualan ya, ibu-ibu mohon maaf ini bukan hasil ini. Jadi benar-benar jualan, pengen jalan-jalan tapi sambil jualan kan. Produk sudah ada, tapi nggak ada yang mau nerima kita saat itu. Jadi saya pengen misalkan dari kota mana, dari provinsi mana, udah ngajuin, udah disamperin. Kami punya tiket, kami punya ini, cuman kita butuh rumah yang mengakui bahwa kita tuh berasal dari kota mana atau daerah mana. Perwakilan Indonesia gitu. Nggak ada tuh, tapi akhirnya saat itu kita dirangkul oleh Disperindak Bengkulu. Nah, berangkatlah kita ke Rusia dengan memakai nama Disperindak Bengkulu. Gitu. Orang Bogor. Pakai Disperindak Bengkulu. Tapi itulah di mana kita berpijak ya, di situ langit dijunjung katanya gitu ya. Jadi ketika kita pergi lewat Disperindak Bengkulu, saya memakai batik Besurek Bengkulu. Oh, jadi batik Bengkulunya tetap di bawah. Iya, saya bekerja sama di sana, ada pengrajin batik Besurek Bengkulu. Saya beli produknya, kita bikin baju. Dan ketika kita bikin baju, di foto dan lain-lain, ada desainer senior saat itu Mas Ferry Sunarto. Kebayang nggak Kang, dulu lagi saya kecil, saya SD, SMP, SMA, saya orang Bandung. Saya setiap hari ngelewatin butiknya Mas Ferry Sunarto. Saya cuma ngeliatin gitu kan, keren banget bajunya, tapi mahal kan, nggak bisa beli gitu. Saya ketemu langsung beliau, saya cerita, Mas Ferry, aku tuh dulu ngeliatin naik beca, naik apa, lewatin butik Mas Ferry gitu. Sekarang ketemu langsung beliau, aku mau belajar, aku bilang. Ternyata kita masuk lolos kurasi untuk fashion show UMKM. Jadi saat itu UMKM boleh ikut fashion show, tapi ya kelasnya UMKM ya, cuma 4 baju kalau nggak salah. Ya udah kita ikut fashion show di situ. Nah ikut di situ dengan memakai batik Besurek itu. Disitulah saya selalu berpikir dimanapun kita pergi, apalagi ke luar negeri, harus ada identitas yang kita ambil. Saya pikir begitu kan. Jadi batik atau apa. Nah ketika itu perjalanan pertama. Kedua kali kita pergi udah nggak pakai Disperindak Bengkulu, kita pakai nama Frida Aulia Indonesia. Oh, udah langsung sendiri. Wih, mantap. Ya itulah, harus meyakinkan kan gitu. Itu bayar sendiri berarti bootnya?
Enggak, udah lulus kurasi. Oh, lolos. Jadi kalau untuk boot itu free. Berapa boot itu free, tapi harus lolos kurasi. Oh. Ya kan kita menyertakan. Karena awalnya nggak dikenal. Awalnya ya, jadi kan awalnya ikut lewat Disperindak Bengkulu, terus untuk yang berikutnya kita masukin katalog kita, CV kita dan lain-lain. Dan udah kenal juga kan dengan orang terkait ya. Ya, pertama kali ke Rusia itu, selanjutnya kita ke Mumbai pasti pakai Disperindak Bengkulu. Kita pergi ke Mumbai. Jadi gini loh, untuk awal mungkin kan kita harus meyakinkan orang apa produknya, apa yang diberikan, dan ketika kita ke Rusia pertama kali itu kita bawa 13 koper kosong loh Kang. Sampai baju yang dipakai itu dibeli. Baju yang dipakai suami, dipakai adik-adik, dipakai anak-anak itu suruh copot. Bawa 13 koper ke Mumbai? Bukan, ke Rusia. Ke Rusia. Dan ramai di sana? Ribuan orang datang. Dan harga kita itu ya masuk akal lah. Kan paling kita tuh murah lah. Ya, saya kemanapun, ya itulah Kang, pengalaman jualan di pasar kan. Jadi kemanapun kita pergi, kita harus tahu warna apa di sana yang mereka suka, bahannya seperti apa, harganya segimana. Berarti pelajari lah marketnya. Ya, itulah seorang pedagang. Mantap. Itu sampai baju-baju habis karena emang udah niat tapi mau ganti baju kan. Sedih. Ya, jangan sedih, makanya aman karena kan kita harus mengganti yang baru. Ya, beli 13, bawa 13 koper, balik 13 koper lagi kan. Sampai isinya beda. Isinya beda. Jadi dua kali menghasilkan buat berangkat. Itu saya selalu bilang kalau ke yang pameran ya, target pergi tuh harus habis. Kalaupun nggak habis, minimal kita bisa endorse orang di sana buat kita jualan di Indonesia. Ya. Jadi aku tuh nggak mau rugi. Jadi kadang orang, ya kadang kan kita dalam dunia seperti ini kan nggak semuanya paham bahwa nge-branding yang tadi Akang bilang, nge-branding itu perlu. Jadi aku punya banyak sahabat atau teman di bekas-bekas kami pameran. Dan kalaupun mereka ke sini, kita menjadi sahabat baik. Ke New York ada dosen, ada profesor di FIT. Ketika kesini kontak kita dan dia ini produk-produk kita gitu, mengapresiasi produk-produk. Ya, ketika kita ke sana kita ada teman, dia pun ketika ke sini ada teman. Iya, jadi dan kita sampai bangun networking ya. Networking dan fashion ini kan berubah terus ya. Nah, itu yang Akang tadi bilang, Frit, gimana mengupgrade-nya? Silaturahim sih, Kang. Gitu. Dari silaturahim itu selain mendatangkan rezeki, memberikan ilmu, itulah ketika saya ketemu lagi Mas Ferry Sunarto, Frit, lu bikin foto deh. Aku kan nggak punya uang, gitu. Nggak apa-apa, coba. Nah, dari belajar, dari aku ada fotografer yang emang andalan dia, mua andalan dia dan lain-lain. Aku jadi belajar bagaimana photoshoot model, bagaimana stylist, men-stylist baju. Kalau aku mau fashion, coba. Padahal itu perjalanannya mungkin menurut orang, Frit, apa namanya, mungkin dari segi harga ya, kita kan UMKM gitu ya, tapi bukan itu. Ilmu itu mahal banget. Ilmu bisa kenal banyak orang, ilmu belajar ya, seorang fashion designer gitu, yang kita kan kadang-kadang hanya gambar gitu, terus kita bikin baju, bikin ini, tapi ketika kita harus nampilin di panggung fashion show, di mana namanya, di galeri atau di mana, kan semua harus punya rasa dan nyawa gitu. Dan itu aku belajar dari situ. Oke, jadi tadi untuk mengupgrade diri salah satu dari networking sambil belajar dari orang-orang itu. Tapi kalau terkait teknis, desain dan lain-lain, itu belajar sendiri juga? Belajar sendiri, karena kan aku belajar dari Om Fufuhut. Dan aku belajar sendiri juga. Oh, jadi nggak tiba-tiba bisa kan belajar tapi memang dulu kan? Aku senang, cuman tidak senang yang harus menggambar teknik khusus, enggak. Makanya kadang kalau misalkan ini nih, aku bajuku lagi dibawa ke Belanda. Ada festival di Belanda tanggal 1-2 Juni ini, dipakai mahasiswa untuk pagelaran tari. Dia mintanya kebaya. Aku udah bilang, Tante nggak bisa bikin kebaya satu-satu, yang satu puting sama satu puting ketemu berketeng-teng gitu. Itu kan bukan Frida gitu. Tapi aku akan coba bikin. Jadi kita bikin kemarin 20 desain kebaya. Udah nyampe, udah suka. Jadi siap dipakai pagelaran gitu. Jadi aku bilang, aku bukan yang itu loh Kang, jadi harus bikin kebaya pengantinnya gitu-gitu, enggak. Karena kita kan kalau desainer itu punya satu-satu apa ya namanya, garisnya lah, serinya gitu. Aku ngambilnya yang modest gitu, jadi yang bisa ya semua bisa juga ready to wear, bisa setiap hari orang pakai. Tapi kalau mau dipakai ke acara
pesta bisa, acara kantor bisa, apalagi pasarku adalah sebagian besar keluarga besar IPB gitu. Jadi ya maksudnya minimal mereka bisa ke kantor bisa main juga bisa, buat pesta juga bisa. Ya. Jadi tinggal milih segmen. Jadi mengupgrade dirinya memang tetap sambil belajar ya. Harus belajar. Punya mentor berarti kalau gitu ya? Punya banyak mentor, punya banyak suhu, karena aku belajar dari setiap ketemu desainer baru, ketemu teman-teman. Ini kan sama, kita bertemu gini tuh menjadi inspirasi ya, silaturahim Jadi terutama komunitas. Saya bergabung dengan banyak komunitas. Saya bergabung dengan komunitas Cinta Berkain. Jadi di mana Cinta Berkain? Ya, Cinta Berkain mengenal banyak kain. Jenis kain tuh banyak ternyata ya. Apa yang dimaksud sogan, apa yang dimaksud lawasan, apa yang dimaksud tenun. Nah, di situ saya tahu diri di mana saya bisa membuat batik seperti ini, di mana ini bukan bagian saya, jangan diambil. Kita juga sebagai pengusaha atau sebagai desainer harus tahu diri juga, kemampuan kita kan, Kang. Ada positioning tersendiri ya? Ada, nggak mungkin aku desainer, aku bisa membuat semua baju, nggak gitu juga. Saya tahu di mana yang saya bilang tadi, saya nggak bisa bikin kebaya pengantin yang mereketeng-teng, bahasa Sundanya gitu, ketat. Yang harus itu ya, itu nggak bisa gitu. Jadi saya mengambil zona aman saya mengambil apa yang saya bisa, apa yang saya suka, dan saya banyak banget bermain warna. Jadi batik saya, aku pengen anak muda nggak kaku, nggak melihat batik itu kaku, dengan cara bermain di warna batik. Oh, kadang kan batik tuh kesannya tuh tua, orang tua yang pakai gitu ya. Nah, gimana anak muda suka berpikir ke arah sana, gimana caranya? Lebih modern. Oh, berarti dari segi warna, paduan warna, dan motif. Dari sisi model. Jadi gimana caranya nggak terlalu yang harus blues banget, harus gimana banget. Kita mainin dari sisi model. Ya, modalnya dibagusin lah ya, mengikuti tren. Dari tapi Frida nggak ngikutin tren, Kang. Kenapa? Kalau ngikutin tren, kita nggak jadi diri sendiri. Gitu. Capek juga ya, nggak beres-beres trennya. Orang beli di tren. Kalau Frida mau warna, mau model, nggak ngikutin tren. Oh, tapi lari ke story tadi ya, fokusnya ke story. Kita punya identitas, kita punya cerita. Jadi kadang-kadang pas lewat orang udah tahu batik Teh Frida dipakai si ini gitu. Atau kita kan bersahabat baik dengan Mama Ina. Jadi Vina Panduwinata. Jadi kadang-kadang Mama Ina ada ini semua pada motoin. Teh Frida batiknya dipakai Mama Ina nih di Solo gini gitu. Ya. Orang ngeh ya, padahal nggak tahu. Tulisannya kan di sini ya. Iya, tapi saya sering banget di media sosial. Jadi saya senang cerita, Kang. Tapi saya memang bisanya Facebook doang. Jadi nanti admin saya yang ngambil ke IG dan beberapa medsos. Nah, dari situ kita bercerita tentang batik. Jadi orang tahu, oh ini batik asinan Bogornya Teh Frida gitu. Batik sotominya Teh Frida. Batik sotomi? Ada batik sotomi? Ada asinan Bogor dan sotomi. Berarti gambar batiknya ada asinan dan sotomi, ada sayuran, ada mie, ada jeruk nipis gitu, ada mangkong. Ya, kalau kita nggak punya positioning atau ciri khas ya orang nggak ngeh ya. Kita pernah diundang oleh Dekranasda Parepare membuat batik monumen Habibie Ainun. Dan itu di-launching oleh Dekranasda Parepare. Dari situ aku berkenalan sama wali kota Parepare, kita pergi ke Turki untuk fashion show di Turki. Dari situ? Dari situ. Jadi saat itu aku dibawa oleh Ibu Dandim Parepare, alumni IPB. Jadi silaturahim itu nyambung lagi. Betul. Terus kemarin aku dibawa oleh Persikindo, Perkumpulan Sri Kandi Kreatif Indonesia, dapat booth free di Mandalika. Lagi ada MotoGP. Dan aku membuat batik Mandalika. Jadi sirkuit Sentul, ada motornya 3, ada petanya di situ. Nah, itu kita jualan di Mandalika. Oh, pas lagi event itu ya, MotoGP ya. MotoGP. Tapi itu berarti seasonal ya, kayak gitu ya, lagi ada MotoGP bikin lagi kayak tapi gitu. Itu menjadi salah satu ini kita kan, icon gitu. Jadi kita punya ya itulah, batik itu kan bercerita. Jadi kita jadi punya cerita bahwa kita punya batik Mandalika gitu. Oke. Kita dari sekian fashion show atau bikin batik, ada yang pengalaman yang paling menarik yang bisa di-sharing? Yaitu yang New York Indonesia Fashion Week buat aku tuh menjadi wisuda aku lah.
Kenapa tuh menjadi wisuda? Karena kuliahnya saya anggap ketika dapat IPB Award kategori pengusaha dari IPB, saya menganggap itu lulus S3. Karena kan sebenarnya buat aku yang udah sekolah, yang udah pasca gitu, terus ketika mau kuliah lagi kayaknya ya kan tadi, aku kan profesi seperti ini gitu ya, tapi pola pikir itu kan sebenarnya apa ya, membantu ya buat usaha kayak gini. Nah ketika dapat award itu aku suka berpikir, ya Allah aku kok kayaknya udah nggak usah sekolah lagi lah, udah dapat ini kok senang rasanya gitu. Tapi menjadi semangat buat aku gimana nih berkarya lagi. Nah ketika dapat New York Indonesia Fashion Week, diminta ngajar di FIT, aku ngerasa kayaknya udah selesai ya. Karena apa? Karena mungkin nanti akan ada Frida-Frida lainnya yang akan berjuang, dan aku sih berpikir sekarang gimana membuat ini bertahan dan bisa menghasilkan cuan-cuan buat anak-anakku kelak gitu. Jadi mudah-mudahan ya itu tadi belajar malah bikin, sebenarnya pengennya sih kan sekarang online sistemnya gitu. Tapi memang kita itu kan limit edition, Kang. Nggak bisa saya bikin sekali banyak 20 dijual di galeri. Nanti samaan dong. Iya kan gitu. Malu dong. Nah, malu dong. Katanya berarti gitu, kayak gitu sih. Oh, berarti walaupun 65 motif, berarti gonta-ganti berarti ya? Jadi nanti padu-padannya ganti-ganti, Kang. Misalkan kalau ini ganas Bogor, ini sama rilis namanya liris ya. Nanti ada sama parang, sama garis-garis, sama daun talas. Ini safari Indonesia. Dulu kita ada di hotel Taman Safari sebelum pandemi. Kita pandemi itu dari 8 itu binatang di Taman Safari masuk ini. Ini nih tuh kayak gitu-gitu. Itu misalnya itu 20 biji, berarti nanti beda motif lagi. Beda motif, beda warna, beda desain. Sama ya? Iya, yang namanya batik cap, Kang, kita tergantung dari pengrajin sama dari tenaga matahari. Jadi kalau kita membuat 100 piece hari ini, besok bikin beda warna sedikit, nggak bisa sama. Jadi kalau mau bikin sama plak gini-gini harus yakin berapa, 1000. Nah kenapa Kang Frida tidak membuat pengrajin sendiri, maksudnya batik sendiri, pengrajin di rumah sendiri? Karena terkadang kita harus lari itu kan berarti kita melibatkan banyak pengrajin, nggak bisa sendiri dengan ulu kuprak ya, dengan apa sih memaksa ke pengrajin sendiri untuk bikin kita gini-gini. Jadi kita bagi ke semua pengrajin. Nah itu kadang 1.800 berapa gitu ya. Karena biasanya sih rata-rata orang bikin seragam dikejar waktu. Ini dipecah-pecah jadinya ya. Kayak gitu-gitu. Jadi dan lebih leluasa mungkin dari segi ngatur. Iya kan, karena sebenarnya kita harus tahu posisi kita di mana, nggak semua bisa diambil. Jadi aku posisinya sebagai fashion designer, tapi aku pengen bajuku punya identitas. Otomatis aku seorang fashion designer, aku punya pengrajin yang membuat motif-motifku sendiri, ya kan. Dan aku juga punya penjahit yang membuat jahit-jahitanku sendiri. Tapi dah kalau bikin satu motif ya, satu tema kan tadi, itu memang berpikir ngerjainnya tiap malam seharian kah, atau memang nyari inspirasi dulu dari mana kah? Nah gini Kang, ini yang aku mau sampaikan ke banyak orang sih sebenarnya, nanti sore. Satu, ketika kita relax, happy, tenang gitu ya, itu tuh cepet Kang. Aku tuh cepet, kadang orang suka gini, Fit, udah ada motif baru lagi, Fit, udah ada ini. Iya, karena kadang-kadang jalan ke kebun raya, jalan pagi itu wajib Kang. Kalau buat aku minimal 8.000 langkah setiap hari. Setiap hari? Ini tadi pagi jalan pagi dulu ke Sempur. Tadi habis dari Sempur. Jadi jam 6 tuh kita udah jalan pagi ke Sempur. Jam 8 udah sampai rumah, jam 9 udah duduk manis di mobil. Gitu. Nah itu cari inspirasi di situ. Jadi cari inspirasi, oh ya kita mau ada fashion show Hari Jadi Bogor. Gitu, apa yang mau diangkat itu sambil jalan itu ya? Sambil jalan. Nah itu yang aku, kadang orang pengen semua diambil tapi dia tidak punya waktu untuk dirinya relax, happy. Karena kan kalau jalan kaki olahraganya ada, relaxnya ada, inspirasinya dapat. Dan nggak bisa ngobrol sama orang. Kalau aku udah jalan pagi tuh nggak bisa ngobrol sama orang. Beda halnya kalau kita meeting sambil jalan pagi, ya kan? Ini jalan kaki sendiri? Sendirian? Suami jalan kaki tapi kita pisah. Dia sendiri jalan kaki, aku sendiri. Hah? Dia berbicara dengan dirinya, saya berbicara dengan diri saya. Tapi berdua bersebelahan? Tidak.
Dari rumahnya bareng? Iya bareng naik motor. Oke, terus sampai Sempur berpisah. Kalau dia lebih suka keliling kebun raya. Oh, dia lebih suka. Kalau saya senang yang monoton karena saya kerja. Saya kerja sambil kerja. Ya tadi WA dulu, Kang siap nanti gini. Hari ini agendanya apa? Nanti sore apa? Pulang apa? Besok ngapain? Tapi itu dari jalan pagi gitu. Jadi dari jalan pagi itu kadang-kadang bisa menghasilkan banyak cuan. Karena apa? Karena kita punya waktu untuk membalas WA, mau ngapain, buat iklan, naikin ke Facebook, naikin ke medsos, nanti sama admin naikin lagi ke iklan-iklan lain. Jadi sortiran masih ada di aku. Jadi saat relax gitu banyak hal terbuka ya. Terbuka, banyak hal lah. Terkadang yang nggak jadi ide gitu. Jadi ya memang kadang kita semua, makanya ini dalam bisnis, dalam apapun, kadang kita kan dapat cuannya banyak banget, dapat banyak hal lah. Tapi kadang kita tidak meluangkan waktu untuk diri sendiri. Nah itu yang minimal 1,5 jam atau kalau nggak bisa sejam lah berbicara dengan diri sendiri. Kita perlu menginvestasikan juga ya untuk diri sendiri sehingga kerjaan yang lain bisa dikerjakan lebih optimal. Lebih optimal. Kadang-kadang kan kalau dalam tekanan kita mengambil keputusan dengan cepat, nggak berpikir kan. Tapi kalau sambil jalan, oh iya ya, itu tuh kayaknya gini. Terus Bogor masih adem lagi ya ke jalannya. Enak banget. Dan akhirnya ya udah tua lah Kang. Usia kan udah tua. Jadi jaga kesehatan juga. Iya. Terus aku hobi makan gitu. Jadi gimana caranya dengan waktu terus quality time keluarga kan, suami gitu kan. Ya quality time di sini walaupun nggak bareng, tapi kan kita dari rumah pergi bareng. Ngobrol lah, ngobrol di jalan. Terus pulang dari situ bareng. Terus pasti kita dapat sesuatu lah dari situ makan bareng kan ya? Enggak dong. Oh, enggak makan? Kesehatan. Enggak sih, sekarang udah enggak. Kalau dulu iya, lagi awal-awal. Berarti makan siang sekarang? Makan siang. Mulai makan siang? Pagi enggak, pagi udah sarapan. Karena kan aku nggak punya mbak. Jadi aku memulai kehidupanku dari subuh, anak-anak sholat, mandi, dan lain-lain, duduk di meja makan, aku udah siapin bekal, siapin apa. Nggak punya mbak, cuma punya Pak Mul. Pak Mul. Yang selalu menemani ya. Kayak gitu ya. Jadi kebiasaan seperti itu sehingga dapat banyak ide yang menelurkan hasil-hasil karya seni yang seperti sekarang. Banyak. Kadang-kadang jalan pagi ke kebun raya. Ini bunga apa? Aku WA Pak JM-nya kebun raya. Pak, ini bunga apa? Bunga Papua, Bu Frida. Langsung besoknya, oh ya deh, aku mau bikin motif bunga Papua. Gitu-gitu. Ya, karena ini belum ada nih dibikin gitu ya. Dan itu tuh satu, kalau buat ya kadang-kadang ngobrol memperkenalkan tumbuh-tumbuhan. Sekarang aku lagi senang memperkenalkan alat musik. Jadi kemarin kita lagi bikin kolintang, gong. Di Bogor itu ada satu-satunya pabrik gong. Nah, jadi macam-macam lah semua alat musik dan lainnya. Oke. Teh, pernah ada di titik terendah nggak? Wah, ada dong. Bisa ceritain? Nah, udah habis air matanya sih. Sekarang udah. Jadi titik terendah sih waktu waktu kuliah lah. Waktu kuliah. Jadi waktu kuliah itu gini, Allah itu memberikan, kan papa mama tuh bercerai kan, aku tinggal sama nenek. Nah itulah yang membuat aku mungkin sekarang ini lebih mandiri gitu ya, punya adik-adik. Nah saat itu mungkin ya kebayanglah, bantal aja nggak punya lah gitu, mau punya bantal sendiri tuh. Di Bandung apa udah kuliah? Di Bandung. Karena berpisah kan nih gitu. Jadi ibaratnya papa menikah lagi, mama menikah lagi, aku cuma sama adik gitu ya. Jadi nggak sama dua-duanya? Enggak, tinggal sama nenek. Tapi untungnya nenekku itu superwoman gitu. Jadi nenekku tuh superwoman yang membuat aku seperti ini. Dia punya anak-anak perempuan yang hebat. Jangan menangis. Ya kayak gitu. Nah dari situlah aku belajar dari wanita-wanita hebat itu. Nah sampai kuliah yang aku cerita, aku cuman punya uang ibaratnya dikosin di ini, terus setiap bulan tuh 50.000 dikumpulin, harus buat sanggup tuh harus bisa gitu. Gimana caranya? Tapi ya itu, mereka tuh nggak ninggalin aku. Jadi mereka tuh, teteh semangat, teteh harus gini, teteh harus gini. Itu yang membuat aku tough gitu ya. Tapi di satu sisi di kehidupan harus kuliah, punya adik kuliah di situ, dan aku kerja saat itu. Tapi ketika mau menikah, ya itulah, itu pilihan ya saat itu. Sempat nilainya jelek. Masuk IPB kan, tanpa tes. Dulu aku pelajar SMA itu pelajar teladan
setingkat SMA. Pelajaran teladan di SMA. Di SMA. Mohon maaf. Tingkat SMA Sekota Madya Bandung. Sekota Madya Bandung. Saat itu. Mohon maaf nih, kondisi lagi broken home. Oh, aku mah dari kecil. Ya dari kecil itu, dari kecil. Aku usia 3 tahun, adekku usia 6 bulan. Jadi kami itu benar-benar yang saat itu, cuman untungnya aku tuh ketua OSIS dulu. Ketua OSIS, Pratama Putri, pokoknya semua kehidupanku sibuk dengan kegiatan-kegiatan positif. Oke, untungnya. Gitu. Baru tahu kenapa nih jadi orang sukses nih. Perjalanannya berat dan bisa dilewati. Saat itu bisa melewati itu apa? Karena aku punya tim support, ya adik nenek aku, tante-tante aku yang mereka nggak galak, tapi mereka tuh mungkin jagain ya, maksudnya Teteh harus gini, Teteh gini. Mungkin ketakutan aku nggak lari ke yang negatif, larinya ya udah aku sibuk kuliah, sibuk sekolah, jadi ketua OSIS sampai kadang-kadang Teteh ngapain angklung terus gitu ya. Padahal angklung kita tuh sampai ke tim angklung SMA pas itu sampai ke luar negeri gitu kan, sampai nerima tamu dari Asia Afrika gitu saat itu. Tapi ya kayak gitu-gitu tuh aku anggap aku kalau yang penting nilaiku bagus, aku masih bisa aktif. Ya udah sampai kegiatan-kegiatan itu yang membuat aku jadi ketua OSIS, jadi itu pelajar teladan. Nah, keterimalah di IPB. Nah, sebenarnya kalau nggak keterima di IPB, Kang, aku mungkin jadi sekretaris atau sekolah sekretaris atau apa sih yang penting mah kursus gitu ya. Karena nggak ada dana, nggak ada uang. Maksudnya kasihan uang aku tuh udah ngebiayain juga kan, aku nggak ibaratnya ya nggak ada uang lah, paling pun ngebiayain kursus sekretaris mungkin ya saat itu gitu. Nah, alhamdulillahnya itulah Allah maha baik, aku keterima di IPB. Ya ini luar biasa nih, sorry ya, broken home dari kecil, tapi berprestasi ya kan selama sekolah. Sebenarnya kan kalau orang broken home biasanya kemungkinannya dua ya, bisa atau biasa aja bisa, atau berprestasi, atau sebagian besar kebanyakan jadi negatif ya. Iya. Dan aku tahu dunia itu banyak di luar, lagi sekolah tuh banyak dunia kayak gitu, tapi alhamdulillahnya itulah hidayah dari Allah ya. Jadi ingat adekku tuh banyak, Kang. Sampai kadang berpikirnya ke sana saat itu. Iya. Saya punya adik gitu banyak. Dari kecil aku tuh punya mindset gini. Nggak apa-apa deh. Nanti Teteh bisa jualan pisang goreng atau gado-gado depan rumah. Gitu. Berat ya. Enggak sih, cuman intinya semangat lah gitu. Kang Baban, kenapa? Ya itulah. Tapi enggak, maksudnya cuman mau cerita sama orang bahwa ya itu semangat lah gitu. Maksudnya ini belum seberapa, masih banyak yang lebih susah dari Frida lainnya gitu. Frida pada saat itu melihat bahwa dengan kondisi seperti itu ada orang yang lebih berat daripada banyak. Aku tahu banyak, tapi maksud aku tuh betapa aku beruntung dengan semua ini tuh beruntung gitu loh. Selalu menjadi orang yang beruntung dan punya semangat. Jadi kadang Kak Ade, nanti ya kalau kita punya rezeki, itulah semangat berbagi itu. Nanti sama Allah akan mudahkan juga kalau kita mudahkan urusan orang lain. Itu aja. Kalau kita ada rezeki, ya kita berbagi. Iya, karena rezeki orang lain mengalir lewat kita. Iya, karena dari dulu juga aku banyak bantu rezeki orang, gitu kan. Terus semangat. Kalau orang udah nggak punya semangat, nggak ada motivasi, kelar, nggak akan naik kelas, ya gitu-gitu aja hidupnya, gitu. Tapi aku tuh dari dulu ngelewatin rel kereta api menuju Tanah Abang, aku suka mikir, ya minimal kita punya rumah dimanapun, disyukuri. Nanti kita jualan pisang goreng itu pasti laku. Jualan apapun pasti laku. Yang penting selalu positif, selalu bersyukur, pasti bisa kok gitu. Jadi aku ke adik-adik kayak gitu. Semangatnya itu yang dibawa. Karena kita dihadapi oleh satu kenyataan hidup yang sudah diberikan kan. Iya, semangat ya. Allah tidak akan memberikan cobaan ke kaumnya ya, kalau kitanya tidak mampu. Ya, tapi buat aku ini enggak yang, aduh Teh Frida susah banget, enggak juga sih. Maksudnya tuh dalam arti pasti setiap orang menerima fase seperti ini.
tapi kita tuh beruntung mempunyai pelukan-pelukan itu gitu. Oh, ada keluarga. Pelukan keluarga, adik-adik papa, kakak-kakak papa, termasuk papa dengan caranya sendiri memeluk aku, mama dengan caranya sendiri memeluk aku walaupun kita nggak tinggal dalam satu rumah ya gitu. Oh, mereka tetap ada kontak ya? Ya, aku kontak karena kan ganti-ganti kalau nggak ke rumah mama, ke rumah papa. Tapi di satu sisi gini loh, broken home itu bukan menjadi alasan kita untuk negatif. Tapi kalau kita dikasih kesadaran, oh iya, kita tuh tidak bisa, kalau sekarang di dewasa kita berpikir, Allah itu memberikan kita jodoh masing-masing. Kalau kita bisa merawatnya, kenapa enggak? Tapi kalau ketika Allah sudah bilang, jodohnya sampai di sini, ya kita harus besar hati dan kita masih bisa melanjutkan hidup kita menjadi lebih baik. Kenapa saya begitu takjub ataupun salut dengan orang yang menikah di usia tua lagi? Ya nggak apa-apa, orang berhak memiliki cintanya masing-masing. Berhak bahagia ya. Orang berhak bahagia. Seperti aku sekarang udah menerima, oh iya mama dengan keluarganya, papa dengan keluarganya, dan kita sekarang menjadi keluarga besar. Jadi mereka tuh pada nginep di rumah bareng-bareng. Keluarga besar papa, keluarga besar mama, dan kita menjadi satu keluarga besar. Dan yang menyatukannya Teh Frida. Yang menyatukannya suami. Jadi dalam arti gini, nggak semua orang laki-laki bisa menerima aku dengan segudang paketannya. Ya, masalah itu. Iya kan, dengan segudang masalah, dengan banyak kelebihan dan kekurangannya. Iya, tapi aku dapetin lelaki luar biasa yang bisa membuat aku nyaman, menjadi rumah bagi aku. Jadi kita nggak ada yang ya udah gitu, kita sudah tahu dengan paketan kita masing-masing. Nah, inilah kenapa pada fase yang ya aku dengan profesi aku sekarang, dengan beliau yang sudah pensiun, kita benar-benar yang tadi aku bilang ngapain di tua, nggak ada, kita malah pergi jalan-jalan sama teman-teman dengan kesederhanaan kita, tapi kita insya Allah kita ngerasa kita tenang, kita happy gitu. Nah, aku mendapatkan rasa-rasa ini, aku kerja lagi Kang. Oh ya, bikin motif ini, oh bikin baju ini, pesanan ini, seragam ini gitu. Tapi kita kerjanya main. Jadi kadang-kadang, Jang naik motor ke sini, Jang besok ke Curug ini, Jang besok kita sama teman-teman ini gitu. Itu mah nyari inspirasi sambil jalan-jalan sambil menghasilkan cuan. Iya, nah akhirnya aku mikir ternyata silaturahim persahabatan ini insya Allah ada berkahnya gitu, apapun itu. Karena kalau ya itu aku cerita, kadang-kadang kalau dulu tuh nggak punya uang, pengen punya bantal. Aku punya rumah Kang, rumahnya kayak rumah ayam lagi baru sebelum nikah. Makanya suamiku dulu baru kerja tuh aku langsung nyimpen, karena aku pengen punya rumah sendiri. Karena kan dari dulu nggak punya rumah di papa, nggak punya rumah di mama, tinggal sama nenek, nggak punya kamar sendiri kan gitu ya. Jadi aku harus punya rumah. Jadi aku kuliah tuh udah punya rumah Kang di Bale Endah di Bandung. Kayak kandang ayam, ya maksudnya bukan kandang, maksudnya kecil gitu ya. Tapi 250.000 per bulan saat itu. Tapi rumah sendiri. Rumah sendiri dong gitu. Jadi aku masih nyicil. Ketika menikah sama suami, kita jual aja ya gitu. Maksudnya kan ngurusnya juga susah. Ya nggak apa-apa, tapi yang dia tahu kalau aku punya rumah gitu. Kenapa? Karena aku pengen ngajak adik kandungku untuk bebenahlah dia yang akan menjaga aku gitu. Tapi keburu menikah kan, akhirnya ya udah kita besar sama-sama, dan dia sekarang sama-sama tinggal di Bogor. Kita semua keluarga besar tinggal di Bogor. Mantap, mantap. Alhamdulillah. Ini saking terhancurnya saya sampai lupa nawarin kue nih. Aduh. Bisaan ya, dia bikin nangis udah gitu ngasih kue nggak bunga. Saya lupa. Udah mau penghujung acara nih Teh, mau nyobain produk yang mana Teh? Apa yang aja favorit? Boleh. Pizza boleh, sambil minum Teh? Iya. Boleh. Aduh, Masya Allah. Hatur nuhun. Boleh. Ini yang sosis ya, sosis boleh, atau suka keju? Aku suka keju. Suka coklat boleh nih Teh, keju. Sambil dicobain. Kok Akang enggak? Saya tadi habis makan. Aduh, mau nggak? Kaci ya? Ada. Waduh. Ini saking terhancurnya lupa tadi nawarin tapi minum. Tapi aku beberapa kali beli ini di Bogor kan, di Ajiman. Aku punya sahabat penggemar ini soalnya. Makasih. Namanya Kang Gali sama Teh Frida. Mas comblang aku sama suami, tapi istrinya namanya Frida juga. Sama juga. Iya, dan dia sering beli ini. Aku ingat beli donatnya. Iya, Amor yang sampai Ajimar. Yang di situ makanya aku tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tahu rasanya lah ya, udah kebayang ya. Tapi kan rencana ke depan mau sibuk apa Teh? Sibuk
Nomor satu buat aku keluarga dan suami, yaitu Frida Aulia Indonesia itu di Aeon sampai tahun 2025 di Galeri Nenggelis Aeon. Mudah-mudahan bisa bertahan, masih bisa di situ. Tapi kita sudah punya rencana, bukan pensiun sih, kita akan yaitu saya ngikutin suami sama anak-anak, karena anak-anak tahun depan dua-duanya kuliah. Oke. Nah, kemanapun mereka pergi atau kuliah atau apa, itu sarana kita jualan. Oh. Sarana Ini kita jualan. otaknya bisnis banget nih. Gimana caranya jalan ke sana menghasilkan. Tapi betul kan, kita jadi kalau di usia, ya anggaplah kan semakin nambah umur ya. Nggak tua kan? Nggak tua ya. Kita kan pengennya mandiri kan, nggak membebankan anak. Betul. Jadi Teh Frida berpikirnya seperti itu. Iya. Gimana caranya kalaupun kita ke tempat anak gitu ya, tetap bisa menghasilkan dengan Cuan. cara sendiri, cuan sendiri. Jadi aku pengen nanti ya itu masih tetap berkarya di dunia ini. Jadi makanya mungkin orang pikir ini fashion designernya beda, ini mah bukan ini gitu. Otak bisnis. Kalau yang lain kan ada ya, mohon maaf, Idealis. Ya. Mungkin ya, mohon maaf dalam tanda petik, mungkin punya uang banyak juga kan gitu ya. Bisa lah idealis, mau gimana aja bisa. Tapi kan Kalau saya enggak. kalau kita berpikir cuan dulu. Ya, karya yang saya hasilkan harus bisa dipakai, Ya, dibeli, boleh. manfaat dan berkah. Ya, dan menghasilkan cuan ya. Iya Percaya. dong. karena ya biar bisa membuat karya-karya lainnya gitu. Jadi insya Allah sih nggak rugi deh pakai produknya Frida Aulia Indonesia. Iya, beli ya. Sobat Kang Ridwan, tadi tempatnya di mana ada ya? Ada, emang nggak mampir dan bisa bikin desain khusus. Nah, jadi Kang Ridwan mau bikin motif roti juga bisa loh. Bisa. Ada motif roti, motif bolu ya. Iya, bisa. Gitu, bisa. Sobat Kang Ridwan. Terakhir Teh, ada Ya. tips nggak buat Sobat Kang Ridwan ya? Terutama yang ingin menggeluti bidang fashion ya. Ada tips dari Teh Frida? Memulainya dengan passion, dengan suka gitu ya. Jadi memulainya dengan passion dan dengan suka, terus mengupgrade dirinya yaitu dengan belajar dan melatih terus. Karena buat saya sampai sekarang belum selesai sih sebenarnya, walaupun menyebutnya menuju pensiun gitu ya. Belum selesai, saya tetap belajar. Tidak ada yang lebih baik karena yang bilang baik dan bagus adalah konsumen. Jadi kita sebagai produsen tetaplah berkarya sebaik mungkin gitu. Sebagai desainer tetaplah berkarya sebaik mungkin dan biarlah konsumen yang menilai dan membeli. Nah. Gitu. Jadi lakukan yang terbaik dan harus happy terus karena biar bisa menciptakan dan biar bisa kreatif dan berinovasi. Mantap. Terima kasih sudah mau Sama-sama, hatur sharing. nuhun ini. Siap, punten tadi nawarinnya terakhir. Ya, sukses selalu ya untuk bisnisnya juga. Semoga lancar ya. Amin, amin. Makasih udah bisa sharing sini. Sami-sami hatur nuhun. Siap. Berkah buat semua, buat amornya juga. Amin, amin.